Ibu Siti Zuhro. Mbak Wi, kalau tadi bicara soal perbaikan SDM kalau kata Putri tadi, ini jadi sepertinya akan jadi legacy yang diingat begitu oleh masyarakat ya, seperti halnya kita mengingat legasinya Pak Jokowi dengan infrastrukturnya. Tapi saya juga teringat dengan programnya Pak Jokowi di era awal beliau memimpin begitu. Ada program revolusi mental namanya. Ini juga kan sebenarnya menitik beratkan kepada SDM gitu ya. Dan ada lagi sekarang perbaikan SDM melalui gizi begitu, karena ada makanan bergizi gratis. Anda melihat hal-hal semacam ini bisa mengubah apa ya, sumber daya manusia kita ke arah yang lebih baik? Pertanyaannya akankah itu mengubah secara signifikan ya, Nah ya, itu dia. dan mampu menciptakan SDM unggul, kan itu Ya, sebenarnya. Lah kalau tadi contohnya Pak Joko Widodo di era pertamanya melalui program 9 program Nawacita plus revolusi mental, ya, ternyata kan mental tidak mental. bisa dilanjutkan gitu ya. Di periode Oke. kedua sama sekali tidak mendengar lagi kita tentang revolusi mental itu. Ya, Maka digantikan dengan 5 unggulan, program unggulan yang tentu itu hanya mencakup infrastruktur, investasi, lalu reformasi birokrasi nasional, APBN yang efektif, lalu kalau tidak salah juga menarik investor, kan gitu ya. ya. Itu saja yang dilakukan. Jadi tidak ada kesinambungan apa yang dilakukan di periode pertama dengan selanjutnya dengan revolusi mental lah. Saya khawatir apakah memberikan gizi, memberikan makan gratis plus susu gratis seperti ini akan secara fundamental bisa menjadi opsi solusi ya bagi permasalahan kemiskinan di Indonesia. Menurut saya tidak. Karena sebetulnya kebijakan ini tambal sulam saja kalau itu dilakukan. Coba kita tengok sebetulnya permasalahan yang sebenarnya sampai ke akarnya itu adalah bagaimana meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tidak beruntung secara ekonomi dan pendidikan itu, sosial ekonomi itu, Ya. menjadi betul-betul basic need-nya, pelayanan dasarnya itu terpenuhi, Mas Rida. Nah, Ya. itu yang penting sebetulnya. Jadi Oke. basic need-nya, pelayanan dasarnya itu terpenuhi. Jadi kalau dia perlu pendidikan, dia juga ada bantuan dari pemerintah, tidak sekedar kamuflase, kartu pinter, kartu cerdas gitu ya. Lalu juga healthcare gitu ya, kesehatan melalui BPJS dan sebagainya. Itu dipetakan dengan sangat rapi, jangan tambal sulam. Terutama masyarakat yang masih sulit mendapatkan air bersih. Tidak perlu 4 sehat 5 sempurna lagi. Air bersih saja susah. Lah, ini dulu yang diberikan solusi-solusinya. Bagaimana masyarakat yang di perbatasan pulau terluar, yang hidupnya luar biasa sangat mengenaskan gitu kan. Itu dulu yang di touching, yang disentuh kan gitu. Ya. Baru ada katakan itu yang menurut saya mungkin roadmap-nya itu dilakukan, pemetaan dilakukan, pasti negara sudah punya data itu, tinggal bagaimana membuat tahapan-tahapan yang sangat terukur sehingga katakan mungkin 100 hari pertama identifikasi dan melakukan prioritas, jadi penekanan terhadap program-program unggulan tertentu yang bisa langsung bisa dilihat kan gitu. Nah terus 1 semester pertama, 6 bulan pertama, 1 tahun pertama dan seterusnya gitu ya, dengan catatan tidak ada bongkar pasang dari Ya. kabinet dan sebagainya. Maka inilah sebetulnya waktu-waktu menjelang pelantikan penetapan menteri dan wakil menteri, pimpinan lembaga, badan dan sebagainya, itu dipastikan betul-betul adalah orang yang tidak lalu surut ketika melihat birokrasi Indonesia yang masih perlu dibenahi kan itu. Oke. Jangan melihat mereka yang memimpin perusahaan. Perusahaan kan bukan NKRI, hanya perusahaan segitu aja gitu ya. Ya. Begitu pegang birokrasi, dia itu sampai biasanya kakinya di bawah-bawah. Nah Oke. itu paham nggak kira-kira Ya. ketika pemimpin birokrasi yang sangat rumit seperti itu? Saya tidak mengatakan pada yang sudah incumbent, tapi yang baru-baru tadi itu langsung masuk ke Oke. birokrasi Indonesia yang sangat complicated Ya. seperti itu gitu. Lah Baik. ini yang mungkin menjadi concern kita, Mas Rid.